Perkenalkan, saya Nishar Milda Al-Ghazali dari Prodi Teknik Elektro ITAJ dengan NPM 07988. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS kimia ya. Untuk soal pertama, hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan dari 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida. Nah, cara yang pertama adalah proses yang pertama adalah kita menuliskan persamaan reaksi. Di sini didapat persamaan reaksi adalah CaNO3 2 plus 2NH4F diteruskan menjadi CaF2 plus N2O plus 4H2O. Nah, cara yang selanjutnya yaitu menghitung mol reaktan. Di sini adalah MR untuk setiap senyawa, menghitung mol reaktan setiap senyawa. Yang pertama adalah MR CaNO3 2 sama dengan 40 ditambah 2 dikali buka kurung 14 tambah 3 kali 16 tutup kurung, yaitu dapat hasilnya seperti ini, 164 gram per mol. Nah, selanjutnya adalah MR dari NH4F sama dengan 14 tambah 4 kali 1 tambah 19, hasilnya adalah ini. Di situ jumlah mol awal reaktan mol CaNO3 2 adalah 16,8 gram. Di sini 16,8 gram. Di situ dibagi 164 gram per mol dari sini. Oke, hasilnya dapat 0,1024 mol. Untuk yang kedua sama NH4F 17,5 gram amonium fluorida di sini. Di situ dibagi 37 gram per mol dari sini. Hasilnya adalah 0,4730 mol. Selanjutnya yaitu tentukan reaktan pembatas, yaitu gunakan perbandingan stoikiometri dari persamaan setara, yaitu mol CaNO3 2 yang dibutuhkan jika semua NH4F bereaksi adalah 0,4730 mol NH4F dikali dengan rumus ini ya, 1 mol CaNO3 2 per 2 mol NH4F sama dengan 0,2365 mol. Karena mol CaNO3 2 yang tersedia adalah 0,1024 mol, lebih sedikit dari yang dibutuhkan, maka CaNO3 2 adalah reaktan pembatas. Jadi CaNO3 2 adalah reaktan pembatas. Selanjutnya, hitung mol produk yang dihasilkan berdasarkan reaktan pembatas CaNO3 2, yaitu 0,1024 mol, yaitu mol CaF2 adalah 0,1024 mol CaNO3 2 dikali 1 mol CaF2 per 1 mol CaNO3 bagi 2 sama dengan 0,1024 mol. Selanjutnya yaitu mol N2O sama dengan 0,1024 mol CaNO3 2 kali mol N2O sama dengan hasilnya ini diteruskan sampai dengan ke yang mol H2O. Oke, caranya tetap sama. Lalu cara yang terakhir atau proses yang terakhir yaitu hitung massa produk. Massa molar yaitu MR CaF2 itu sama dengan 40 ditambah 2 dikali 19 sama dengan 78 gram per mol. N2O 2 kali 14 tambah 16 sama dengan 44 gram per mol. Dan sedangkan yang H2O sama caranya. Habis itu massa masing-masing produk. Massa masing-masing produknya yaitu massa CaF2 sama dengan 0,1024 mol dikali 78 gram per mol. Hasilnya adalah ini. Jadi kita tinggal mengkalikan aja antara hasil yang didapat dari sini, kita tambahkan
kita kalikan dengan yang massa molar. Jadi ditemukan hasilnya seperti berikut. Oke, lanjut kita soal nomor 2. Ya, yang nomor 2 adalah tentukan jumlah mol total basa. Yang pertama adalah 2 NCaO plus N kecil CaOH2 sama dengan 0,0988. NCaO plus NCaOH2 sama dengan 0,0494. Nah, habis itu proses selanjutnya adalah persamaan massa atau campuran total. Campuran totalnya adalah 1 gram, yaitu jadi MrCaO sama dengan 56, MrCaOH2 sama dengan 74, 56 NCaO plus 74 NCaOH2 sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ya, N kecil di sini kita masukkan ke persamaan massa. Segitu tinggal kita masukkan aja nilai yang tadi. Lalu kita hitung NCaO-nya ya. NCaO-nya yaitu ada 56 NCaO plus 36 ya 3,656 ya itu, lalu habis itu sama dengan 1. Habis itu selanjutnya 18 NCaO sama dengan min 26556. Lalu NCaO sama dengan 0,1475 mol. Massa CaO yaitu 0,1475 dikali 56 sama dengan 8,26 gram. Hitung massa CaOH2 nya. Habis itu NCaOH2 sama dengan 0,0494 dikurangi 0,1475. Didapatkan hasilnya adalah minus 0,0981 mol. Lalu MCaOH2 minus 0,0981 dikali 74, oke, sama dengan hasilnya minus 726 gram. Presentase massanya CaO 8,26 per 1 dikali 100 sama dengan 8,26%, sedangkan yang CaOH2 sama dengan minus 726 dibagi 1 dikali 100% sama dengan minus 72,6%. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal yang nomor 3. Bilangan kuantum N sama dengan 5, tentukan masing-masing bilangan yang lainnya, yaitu kita dapat dari konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2 sama 2p1. Untuk L kecilnya sama dengan 1, untuk M nya terdapat seperti ini. Sedangkan untuk bilangan quantum spinnya dapat negatif setengah. Oke. Lalu yang B, tentukan konfigurasi dan elektron diagram ion 8U2-. Elektron pada atom netral 8 ion menambahkan 2 elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi 10. Kenapa 10? Ya dari 8 ditambah 2. 8 tambah 2 elektron tadi jadikan 10. Dan sedangkan konfigurasi elektronnya yaitu adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sedangkan diagram orbitnya 1s sama dengan ini 2s dan 2p seperti berikut. Oke. Lalu jawaban yang keempat, kecenderungan atom dalam mencapai kestabilan. Di sini ada beberapa jumlahnya ya. Yang pertama adalah yang A 6C. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2 dan 2p2. Elektron valensinya 4. Kecenderungannya dengan cara berbagi 4 elektron untuk membentuk ikatan kovalen untuk mencapai oktet. Lalu 9F konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Elektron valensinya sama dengan 1. Kecenderungan ini dengan cara melepas elektron. Lalu untuk membentuk ion K+ untuk mencapai oktet.
Lalu untuk yang 19K konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Elektron valensinya adalah 1. Kecenderungan ini yaitu melepas satu elektron untuk membentuk ion K+ untuk mencapai oktet. Lalu selanjutnya ada 20Ca. Konfigurasi ini adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan elektron valensinya adalah 2. Kecenderungannya, nah ini kecenderungan dari si 20Ca ini adalah melepas 2 elektron untuk membentuk ion Ca2+ untuk mencapai oktet. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 16S. Konfigurasinya itu ada 1S2, 2S2, 2P6, lalu 3S2 dan 3P4. Elektron valensinya sama dengan 6. Oke. Lalu kecenderungannya yaitu yang ini menerima 2 elektron untuk membentuk ion S2- untuk mencapai status oktet. Untuk yang selanjutnya 13Ai. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P1. Elektron valensinya itu 3. Kecenderungannya itu melepas 3 elektron untuk membentuk ion A1 Ai 3+ untuk mencapai status oktet. Untuk soal yang terakhir, di sini kita membuat contoh soal sesuai dengan hukum gas-gas yang ada. Di sini untuk soal yang pertama kita menggunakan hukum gas, hukum Boyle ya. Jadi di sini kita memberikan contoh soal yaitu seperti sebuah balon udara memiliki volume 21 pada tekanan 1 atm. Jika tekanan diubah menjadi 0,5 atm pada suhu tetap, berapa volume balon sekarang? Nah, untuk rumus hukum gas Boyle-nya ini adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya, untuk yang dari data yang ada diketahui P1 sama dengan 1 atm. Yang ini ya, tekanan 1 atm. Untuk yang V1-nya 2L. 2L dari sini, dari volumenya ini ya. Untuk yang P2 0,5 atm. Jika tekanan diubah ya, 0,5 atm dari sini. Yaitu kita tinggal masukkan sesuai rumus yang ada. Maka 1 atm dikali 2L sama dengan 0,5 atm dikali V2. Maka V2 sama dengan 1 atm dikali 2L per 0,5 atm sama dengan 4L. Lalu untuk hukum yang selanjutnya adalah hukum Charles, yaitu hukum volume dan suhu. Di sini contoh soalnya adalah sebuah ban mobil memiliki volume 10L pada suhu 25 derajat dalam kurung 298 K. Jika suhu naik menjadi 50 derajat Celcius yaitu 323 K dan tekanan tetap, berapakah volume bahan sekarang? Nah, untuk rumus hukum Charles sendiri yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, untuk dari data yang ada diketahui V1 sama dengan 10L. Di sini volume 1, T1 sama dengan 298 K. Untuk T1-nya itu adalah suhu, ada suhunya ya, suhu pertamanya. Untuk yang T2 jika suhu naik, nah T2 ini adalah suhu naik yaitu menjadi 323 K. Lalu kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Jawaban adalah 10L per 298 K sama dengan V2 32 K, yaitu V2 sama dengan 10L kali 32 K per 298 K sama dengan V2 sama dengan 10,8 L. Untuk hukum gas yang selanjutnya yaitu hukum Gay-Lussac atau tekanan dan suhu. Nah, di sini untuk contoh soalnya ada sebuah kaleng semprot aerosol memiliki tekanan 1,5 atm pada suhu 20 derajat Celcius, dikonversikan sekitar 293 K. Jika kaleng tersebut dipanaskan hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius, yaitu dikonversikan lagi sebagai 773 K dan volume tetap, berapa tekanan dalam kaleng?
Nah, yang pertama, rumus hukum gas Gay-Lussac itu adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, untuk dari data yang ada, kita ketahui ada P1 sama dengan 1,5 atm. Ingat tadi yang P1 adalah tekanan awal. Oke, lalu untuk T1 nya adalah 293K. Pada ini untuk T1 adalah suhu awal, untuk T2 itu adalah suhu akhir ya. Lalu tinggal kita masukkan aja sesuai rumus yang ada. Jawabannya adalah 1,5 atm per 293K sama dengan P2 373K. Maka P2 1,5 atm kali 373K per 293K. Maka P2 dapat ditemukan yaitu 1,91 atm. Oke, untuk yang terakhir ada hukum gas ideal. Nah, di sini gas ideal itu adalah gabungan dari semuanya. Dalam sebuah untuk contoh soalnya, ada dalam sebuah tabung bertekanan 2 atm di suhu 27 derajat Celcius atau sekitar 300K, terdapat 2 mol gas. Berapa volume tabung tersebut? Ya, kita gunakan konstanta gas ideal R sama dengan 0,082 L kali atm per mol kali K. Nah, gas ideal, rumus gas ideal tersendiri itu ada PV per N ya, RT. Maka kita tinggal menjumlahkan, memasukkan semua data-data yang ada, lalu kita konversikan ke dalam rumus dan ditemukan nilai V nya adalah 24,6 L. Selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah, maklumlah kalau salah, banyak salahnya manusia soalnya, bukan nabi boy. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.